Bu Fitri sebagai pembawa acara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu Jamaah Masjid Ta'lim Soleha Jakarta dan Soleha Singapura yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali di pagi ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita bab tentang salat, fikih salat, dan kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu tentang tata cara dan gerakan-gerakan salat. Di mana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang wudu, tayamum, mandi janabah, dan yang lainnya sebagai salah satu syarat sempurnanya salat kita dan syarat sah salat kita. Sekarang kita akan membahas gerakannya, mulai dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sampai duduk tasyahud. Bagaimana gerakan-gerakan Rasul di dalam salat. Karena salat kita wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan kita dalam ibadah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita tunjukkan dulu, mana dalilnya bahwa salat kita harus seperti Nabi. Bahkan bukan hanya sholat, dalam segala syariat amal ibadah dalam Islam, mana harus mengikuti Nabi. Ada 3 dalil yang saya akan sampaikan, meskipun sesungguhnya belasan dalil. Saya 3 sampaikan saja dalam Al-Quran dan 1 dalam Al-Hadis. Bahwa sholat kita harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, surat 45 ayat 18. Surat 45, surat Al-Jasiyah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam ayat ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan syariat Islam. Syariat Islam itu ada rukun Islam yang 5, dan yang paling utama diawali dengan syahadat, kemudian sholat. Dan itu harus sesuai dengan syariat. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, suatu aturan dalam urusan agamamu ini. Fattabi'ha, ikuti syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti syariat, aturan orang-orang yang tidak mengetahui. Nabi Muhammad dalam urusan ibadah, syariat dalam tata cara ibadah, wajib mengikuti aturan. Siapa yang mengajarkan? Malaikat Jibril alaihi salam. Lalu bagaimana kita? Kita tidak diajarkan melalui malaikat Jibril, melalui utusan Allah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad itu adalah teladan kita dalam segala hal. Surat 33 ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran. Afwan, surat 33 ayat 21.
33 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu adalah suri toladan yang terbaik bagimu. Mu di sini adalah kita semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam. Liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan surganya Allah. Wal yaumil akhir, dan siapa yang mengharapkan akan ada kedatangan hari akhir dan untuk berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Maka orang-orang seorang mukmin yang banyak mengingat Allah, segala sesuatu aturan, urusan, syariat, tata cara ibadah, teladan terbaik kita itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah, berarti siapa yang mengharapkan kasih sayang Allah. Arti rahmat itu adalah kasih sayang. Berarti seseorang mendapatkan kasih sayang harus dapat cinta dulu. Nggak dapat cinta, nggak bakal ada kasih sayang. Saya yakin, suami ibu nggak bakal mengasihi ibu, nggak bakal menyayangi ibu kalau nggak punya rasa cinta. Katakanlah menyayangi, mengasihi, cuman lip service. Di belakangnya, na'udzubillah, wallahu a'lam. Tapi dengan rasa cinta, maka akan ada kasih sayang. Siapa di antara hamba Allah, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengharapkan kasih sayang Allah, harus mendapatkan cintanya Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Allah? Segala sesuatu ajaran Islam yang harus kita jalankan, ikuti contoh Rasul. Ikuti, tidak ada kata lain, cuma satu. Ikuti Rasul. Itu perintah Allah. Insya Allah kita dicintai Allah. Dengan cintanya, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmatnya, seseorang meraih surga. Surat berikutnya, surat Ali Imran ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, Ibu, yaitu surat Ali Imran ayat 31. Ustaz. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Syarat mutlak seorang hamba yang ingin dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, wajib dicintai Allah. Anda ingin dicintai Allah, cuma satu yang kamu harus ikuti, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada umatmu. Seakan-akan kita mendengar ini langsung dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuhibbunallah, benar-benar ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Dapat kasih sayang Allah karena dicintai Allah, Allah ampuni. Karena sungguh innahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka siapa yang ingin dicintai Allah, ikuti Rasul, maka Allah menyayangi kita, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan ampunannya. Berarti kelak Allah akan memberikan surganya. Kenapa? Karena seseorang masuk surga sesungguhnya karena rahmat Allah. Bukan karena amal ibadah kita. Maknanya supaya amal ibadah kita menjadikan rahmat Allah, amal ibadah kita itu cintai dan ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teladan kita. Salah satu syaratnya adalah sholat. Ikuti Rasul. Bulughul Maram nomor hadis 348.
Bulughul Maram nomor hadis 348. 348, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Siapa yang ingin sholatnya diterima oleh Allah, dengan itu Allah akan memberikan rahmatnya. Sholatlah seperti Rasul. Rasul teladan terbaik. Seperti ayat-ayat yang saya sudah sampaikan tadi di awal. Malik bin Huwairis mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Berarti agar salat kita bernilai dan dianggap salat, betul-betul Allah menilainya sebagai ibadah, sehingga dengan itu Allah berikan rahmatnya. Salat kita harus mencontoh Rasul. Di pertemuan pertama kita sudah secara detail bahwa ada orang yang sampai sholat berulang kali, 3 kali sholat dikatakan nggak sholat. Kemudian pertemuan kedua kita khusus membahas tentang wudhu. Boleh jadi banyak orang sholat tapi wudhunya nggak sempurna. Sehingga apa? Sholatnya tidak mendapatkan rahmat Allah. Karena masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Siapa yang ingin meraih rahmat Allah? Amal ibadah kita wajib mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis lagi, Muslim 2414. Untuk menegaskan bahwasanya masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Ustaz. 2414. 2414. Dari Jabir radhiyallahu an, katanya, dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau melepaskannya dari neraka, termasuk juga aku, tetapi ialah semata-mata rahmat Allah Subhanahu taala belaka. Tanpa rahmat Allah kita nggak masuk surga. Bagaimana untuk meraih rahmat Allah? Dengan cara kita mengikuti aturan Allah. Bagaimana kita bisa mengikuti aturan Allah? Kita nggak dapat wahyu. Mengikuti contoh Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teladan terbaik. Maka segala amal ibadah yang kita lakukan, mengikuti sunnah Nabi kita, contoh Nabi kita, itulah ibadah yang benar. Dengan ibadah itu Allah berikan rahmatnya. Jadi kalau ada orang beribadah nggak mengikuti contoh Rasul, belum tentu dapat rahmat. Ini yang dimaksud hadis ini. Ma min ahadukum amalukum yudkhilukum minal jannah. Tidak seorang pun di antara kamu, amal-amalmu yang bisa menyebabkan kamu masuk surga. Wa yujirukum minan nar. Dan tidak pula menjauhkanmu, menghindarkanmu dari adab neraka. Wala ana, juga termasuk aku. Aku masuk surga bukan karena amal ibadahku. Illa birahmatin minallah. Masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah. Maka saya melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan Allah dan sesuai dengan contoh Rasul agar amal ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga dengan itu Allah berikan rahmatnya. Jadi tidak boleh mengatakan, Ustadz, kalau bukan amal ibadah kita yang menyebabkan kita masuk surga, karena rahmat Allah ngapain kita ibadah? Justru dengan ibadah kita berhasil meraih rahmat Allah. Demikian dalil-dalil perintah bahwasanya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Sekarang kita akan pelajari bagaimana tata cara salat Rasul. Kita akan melihat Rasul salat, tapi tidak melihat dengan mata. Kita sudah membahas surat At-Takatsur di waktu di kelas tafsir, bahwasanya melihat itu tidak harus dengan mata. Kita nggak berjumpa dengan Rasul, tapi kita bisa lihat Rasul sholat. Gimana caranya? Lihat hadis-hadis yang sahih. Bagaimana Rasul sholat sejak awal takbiratul ihram sampai akhir salam. Ketika digambarkan dengan lisan, dengan kata-kata, gerakan dan perbuatan Rasul,
Bayangkan seakan-akan kita sedang melihat Rasul melalui ucapan sahabat. Maka insya Allah kita bisa melihat Rasul sholat. Bukan dengan mata, tapi dengan bil'il, dengan ilmu, dengan bilhaq, dengan keyakinan bilqalb. Mari kita buka hadis pertama tentang cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu buka di hadis nomor 285 Bulughul Maram. 285 Bulughul Maram. dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, dia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar kedua telapak tangan, maksudnya sejajar telapak tangannya, Ustaz. Dengan kedua bahu. Telapak tangannya dibuka sejajar. Jadi telapak tangan itu ini sejajar, nggak begini, nggak begini, tapi sejajar. Depannya sama. Terus kan? Dengan kedua bahunya. Dan apabila ruku, beliau menekan kedua tangannya di kedua lututnya. Kemudian beliau meluruskan punggungnya. Kemudian apabila beliau mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga masing-masing tulang kembali ke tempatnya, dan apabila beliau sujud, kedua tangannya diletakkan tidak terbuka dan tidak mengapitnya. Dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat. Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan apabila duduk di rakaat yang terakhir, beliau kedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Kemudian beliau duduk di atas tanah. Baik, ini seluruhnya tata cara sholat Nabi sejak takbiratul ihram sampai salam. Nanti dalam hadis ini diperkuat dengan penjelasan-penjelasan hadis yang lain. Jadi kita mempelajari gerakan sholat itu murni hampir 99% adanya dalam hadis. Karena Al-Quran tidak pernah menyebutkan tata cara gerakan sholat. Tapi Quran cuma perintah, ikuti Rasul, contoh Rasul. Syariat itu adalah pada Rasul. Di mana Rasul teladan Anda. Maka itulah pokok utamanya. Sekarang mari kita pelajari. Abi Humaid As-Sa'idi menuturkan ketika beliau sholat bersama Rasul. Dan beliau sering melihat Rasul sholat. Maka ketika Rasul sholat diperhatikan. Dia melihat Rasul dengan mata. Dikabarkan kepada kita. Kita melihatnya dengan ilmu. Tapi seakan-akan terbayang, oh Rasul sedang sholat seperti itu caranya. Maka dikatakan di sini bahwasanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Humaid As-Sa'idi ini betul-betul lihat langsung Rasul salat. Tetapi beliau sendiri mengerjakannya dan persis sesuai Rasul. Disampaikanlah kepada kita. Seakan-akan kita bisa lihat, oh seperti itu lihat Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, "Idza kabbara ja'ala yadayhi khadwa mankibaihi." Apabila beliau bertakbir, beliau menjadikan nih telapak tangannya itu sejajar dan dihadapkan dengan bahunya. Seperti. Jadi kalau takbir Ibu Bapak, jari-jari dibuka, nggak harus begini, tapi terbuka, bukan ditutup. Tapi dibuka. Lalu telapak tangannya tuh sejajar. Bukan begini, tapi begini. Dan sejajar dengan bahu. Bisa begini. Allahu Akbar. Atau ada hadis yang lain, dihadapkan dengan telinga. Jadi bukan begini, tetapi begini. Kira-kira ujung-ujungnya sejajar dengan telinga. Agak naik sedikit. Allahu Akbar. Coba kita buka. Untuk kita menjelaskan hadis yang pertama kita bahas, 285, kita akan bahas dengan beberapa hadis yang lain. Kita bahas yang pertama dulu, takbir. Saya tidak uraikan seluruhnya, tapi saya uraikan per bagian. Takbir dulu, kita lihat tadi. Allahu Akbar. Mari kita sekarang
buka hadis nomor 291 untuk menjelaskan tata cara takbir. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Silakan Ibu bisa baca berikutnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai sholat dan ketika bertakbir untuk ruku serta tatkala mengangkat kepalanya dari ruku. Ibu, dua hadis berikutnya dibaca. Sedangkan 292 Ya, 292 dan 293 sekaligus Ibu baca. baik. Sedangkan di dalam hadis Abu Humaid radhiyallahu an menurut riwayat Abu Dawud dikatakan beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya lalu bertakbir. 293 dalam riwayat Muslim dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an adalah sama seperti hadis Ibnu Umar. Namun Malik bin Huwairits mengatakan sampai kedua tangan beliau sejajar dengan ujung kedua telinganya. Baik. Jadi ada beberapa cara. Silakan Ibu praktekkan. Ketika orang Allahu Akbar begini, itu kadang-kadang Ibu bisa lihat. Allah. Seakan-akan malas. Nggak ada gerakan yang bisa menghasilkan seperti peregangan. Subhanallah, jika Ibu nanti teliti dan kita pelajari betul-betul gerakan sholat, itu seluruh gerakan sholat itu seperti orang sedang olahraga. Yoga, mengalami peregangan, seluruh anggota tubuh, persendian. Coba praktekkan. Ibu kalau cuma begini, nggak ada rasa. Coba Ibu tadi, yang hadis riwayat Ibu Abu Humaid, di sini nomor 292, dikatakan, beliau angkat kedua tangannya, beliau hadapkan di hadapan kedua bahunya. Tarik. Sehingga ini dengan bahu kira-kira lurus. Silakan Ibu praktekkan. Ini tulang tertarik, bagian ini tertarik, di bagian belakang belikat tertarik, kayak orang sedang olahraga. Silakan. Dulu kita pernah olahraga waktu kecil, begini, begini, dan seterusnya. Coba praktekkan begini. Jadi bukan, tapi tarik sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Nah, boleh dengan gerakan lebih dulu. Allahu Akbar. Atau gerakan dengan sedekap bersamaan. Allahu Akbar. Kalau kita sholatnya sendiri. Tapi jika menjadi imam, gerakan didahulukan. Apa keutamaannya? Biar makmum tidak mendahului imam. Karena makmum mendahului imam, nggak sah sholatnya. Maka imam itu senantiasa gerakan lebih dulu daripada ucapan. Allahu Akbar. Tapi kalau kita sholat sendiri, Allahu Akbar, boleh. Allahu Akbar, boleh. Allahu Akbar, boleh. Karena kita sendiri, nggak ada pengaruh dengan yang lain. Tapi jadi imam, wajib gerakan dulu. Allahu Akbar. Ini pertama. Kedua, hadis dari riwayat yang berikutnya nomor 293 tadi dari Malik bin Huwairis, dihadapkan kedua tangannya berbetulan dengan ujung telinga. Jadi Ibu agak tinggi naik sedikit. Coba praktekkan lagi Ibu. Silakan Ibu praktekkan. Dan ini betul-betul ditarik. Ini seakan-akan sejajar dengan bahu, tapi ini dengan telinga hampir sejajar. Tarikan telinga itu lurus Ibu. Bukan cuma begini. Nah. Allahu Akbar. Kira-kira apa yang Ibu bisa rasakan? Belikat tertarik, belikat tertarik, ini tertarik. Betul Ibu? Sampai bawah belikat. Ya. Berarti seorang muslim kalau sholatnya benar sedang olahraga. Olahraga betul. Subhanallah. Betul-betul. Ini bermanfaat. Makanya seperti itulah Rasul. Monggo Ibu jadi Allahu Akbar begini boleh. Tiba-tiba dia mengecil gini ada telepon masuk. Allahu Akbar begini boleh. Silakan. Mau di hadapan dadanya boleh. Jadi seakan-akan di hadapan dada. Suaranya kecil. Tidak sampai segini. Boleh. Tapi tentu manfaatnya kalau lagi sholat berjamaah, Ibu begini pasti ganggu kiri kanan. Jadi Ibu hanya mampu begini. Allahu Akbar. Nggak bisa tertarik semuanya. Halal, sah. Silakan Ibu bisa praktekkan. Itu cara takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram, tentu meletakkan tangan di dada. Ibu, hadis berikutnya 294-nya
Dari Wail bin Hujr radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah salat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Inilah hadis yang paling sahih bab tentang meletakkan tangan. Setelah takbiratul ihram tadi, terserah takbiratul yang mana, boleh dipilih, silakan mana ibu yang kira-kira mampu. Setelah Allahu Akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Begini, tumpuk saja. Boleh pula segini, digenggam segini, silakan. Allahu Akbar misalkan. Allahu Akbar. Maka begini pun sudah boleh. Cukup diletakkan. Atau dikepit tangannya agak sedikit menggenggam, silakan. Seperti ini. Yang mana yang ibu praktekkan silakan. Tapi di dada. Mana itu dada? Bagian dari rongga kita yang ditubuhi, yang dibatasi oleh tulang-tulang rusuk. Jadi mulai dari sini ini kira-kira dada. Tulang rusuk kan di sini mulainya. Terus sampai ini. Kira-kira pas ulu hati. Jadi di mana? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tapi mohon maaf, bukan di perut. Ada tuh yang begini miring ke kanan, ada yang tuh yang ke kiri. Tidak demikian. Tapi di dadanya. Bagaimana Ustadz yang Allahu Akbar lepas? Ini salah satu pendapat dari Imam Malik. Boleh lepas. Tapi riwayat yang paling sahih adalah meletakkan tangan di dadanya. Tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis itu adalah muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Jadi begitu Allahu Akbar selesai, sambil dekat letakkan. Begini pun boleh. Bukan begini. Karena kalau disebut tangan, ingat batasnya pergelangan. Jadi paling boleh begini. Kalau disebut sampai siku, ada orang yang Allahu Akbar seperti ini. Seakan-akan sedekapnya seperti ini. Yang benar adalah ini. Kalau seperti ini di dada agak sulit. Nggak mungkin. Bisanya di perut. Maka seperti inilah. Silakan nanti dipraktekkan. Kemudian tentu setelah itu, Ibu, saya akan memisahkan antara gerakan dengan bacaan. Karena bacaan nanti saya akan tartil sejak takbiratul ihram, ada doa istiftah, nanti ada bacaan sholat, dalam bacaan Al-Quran, setelah itu nanti ruku, apa bacaan rukunya, terus sampai tasyahud, sampai salam, nanti saya pisahkan. Sekarang saya khusus membahas gerakan dulu. Kembali ke hadis nomor 285 yang setelah dibaca tadi. Tadi baru kita uraikan mengangkat tangan dalam takbir. Kemudian berikutnya, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila beliau ruku, beliau menekankan kedua tangannya di lututnya. Summa hasara dhahra. Kemudian diluruskan punggungnya. Lurus betul. Tegak lurus. Kayak kalau dilihat itu seperti huruf L, tapi ya kebalik. Seperti itu, tegak lurus betul-betul. Nggak begini, nggak terlalu nunduk, tapi tegak lurus. Nanti kita lihatkan bab tentang ruku, kita akan bahas dengan ada hadis yang lain. Saya sampaikan sampai sini dulu. Apabila ruku, beliau menekankan jari tangannya di lututnya. Jadi kalau ini lutut, dipegang di lututnya. Bukan di bawah lutut, bukan di atas lutut. Di lututnya. Dan saat ruku, Ibu, jari-jarinya dibuka. Bukan dikempit, dibuka. Tapi justru kalau sujud, dikepit. Kalau takbiratul ihram, dibuka. Ruku, pegang, dibuka jarinya. Lagi sujud, dikepit jarinya. Ibu baca 321, Bulughul Maram. Dari Wail bin Hujr radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila ruku, beliau merenggangkan jari jemarinya, dan apabila sujud, beliau merapatkan jari jemarinya. Jadi Ibu kalau sujud, rapatkan. Kalau ruku, renggangkan.
dan renggang memegang lutut dengan sempurna, mencengkeram lutut. Saya akan tambahkan dulu gerakan ruku tadi yang supaya agak sempurna, tambahkan ke 290 bagian awal dulu Ibu. 290 di bagian awalnya saja. dari Sampai Aisyah gerakan ruku. Ya, betul, dari Aisyah Ummul Mukminin. radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan takbir dan memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan Terus, apabila ruku, apabila beliau ruku, tidak mengangkat kepala dan tidak pula menundukkannya, tetapi posisinya di antara keduanya. baik. Saya akan coba praktekkan Ibu. Mohon maaf. Ini karena dari jauh mudah-mudahan bisa jelas. Apabila ruku, beliau itu tidak tegakkan. Nah, bisa dilihat Ibu. Tegak lurus. Tidak terlalu seperti ini, juga nggak tunduk seperti ini. Tapi kira-kira kaki dan tubuh itu seperti huruf L. Tapi yang dibalik. Tidak terlalu mendongak, tidak terlalu menunduk. Nah, ujung-ujung tangan itu jarinya dibuka dan menggenggam lutut. Lututnya digenggam. Dan pandangan mata menuju ke tempat sujud. Pandangan mata menuju ke tempat sujud. Ibu bisa praktekkan saat itu. Ini di bagian pinggang kita, bagian tulang rusuk bagian belakang. Tertarik di situ. Ini bagian punggung kita, tulang tengkorak kita yang mulai dari apa namanya? Dari leher terus sampai ke hampir ke tulang ekor, lurus, tertarik di situ. Tulang ini kita juga ikut tertarik di situ. Subhanallah, nikmat. Bagian paha kita, bagian depan, otot kita tertarik di situ. Peregangan hampir seluruh tubuh, bayangkan. Subhanallah. Inilah Islam mengajarkan sempurna. Maka pantas Rasulullah, orang yang tidak olahraga seperti kita, pakai jogging, Rasulullah nggak pernah jogging, nggak pernah treadmill, nggak pernah macam-macam. Apa Rasulullah olahraganya? Kadang Rasulullah naik kuda. Kadang beliau kemudian bergulat dengan sahabatnya. Bahkan beliau pernah lomba lari dengan istrinya Aisyah. Tapi itu bukan setiap saat. Hanya suatu ketika hanya hiburan kepada istrinya saja. Di sini olahraga Rasul apa? Sholat beliau. Pantas sholat beliau itu luar biasa di sholat malamnya. Kalau ruku panjang, kalau sujud panjang, tiap-tiap gerakan itu ada faidah dalam hal pergerakan tubuh. Maka insya Allah orang-orang Islam yang betul-betul sholatnya sempurna, insya Allah, meskipun tidak olahraga yang lain-lain, insya Allah. Tapi kalau mau tambahkan olahraga, tentu lebih baik lagi, silakan. Intinya tanpa olahraga pun, kalau sholatnya itu betul, tentu bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah, karena sholat sunnah lebih banyak, otomatis lebih banyak olahraga melalui sholat. Tapi maaf, bukan saya sholat tujuannya untuk olahraga, tidak. Tapi saya sholat mengikuti contoh Rasul, otomatis seperti olahraga. Peregangan-peregangan, orang yoga dan seterusnya. Inilah Islam ajarannya. Jadi apabila beliau ruku, beliau membuka jari-jarinya, mencengkeram lututnya, kemudian tubuhnya diluruskan. Di hasara, itu maksudnya jangan seperti ini, tapi lurus, tegak lurus. Ini diluruskan, tapi dibongkokkan, tegak lurus. Tidak terlalu mendongak, tidak terlalu menunduk, tapi kira-kira seperti huruf L. Kebalik, kalau L itu begini, balikkan L begitu. Jadi begini, kayak huruf J lah. Bagian ini ya. Maka disitulah cara ruku Rasul. Sempurna betul. Baru setelah itu i'tidal. Ibu lihat sekarang hadis ke nomor 295 lagi. Karena ada beberapa hadis yang memang harus diulang. Saya berikan tadi seperbagian per bagian. Di hadis berikutnya. Kembali ke hadis nomor 285. Tadi sudah dibaca oleh Ibu, maksud saya simak kembali, saya terangkan. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa, apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, maka istawa, dia akan berdiri hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sampai tulang-tulang kembali pada tempatnya. Inilah Ibu. Siapa yang memakai hadis ini? Imam Ahmad bin Hanbal memakai hadis ini. Imam Abu Hanifah memakai hadis ini. Beberapa ulama memakai hadis ini. Bahwasanya apabila bangkit dari ruku, berarti i'tidal,
Beliau mengangkat kepalanya, lalu berdiri tegak lurus, tulang-tulang kembali pada tempatnya. Maka diartikan tempat sebelum sujud. Sebelum ruku. Kita sebelum ruku begini kan? Kemudian ruku. Setelah ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah. Tulang-tulang kembali ke tempatnya semula. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, beliau mengambil dalil dengan kembali sedekap. Lalu bagaimana kok Ustadz ada yang tegak lurus? Hadis tadi nomor 290. Di nomor hadis 290 di situ dikatakan dari Ummul Mukminin Aisyah, yaitu apabila wakana idza raka'a tadi apabila ruku lam yushkhis tidak terlalu mendongakkan ra'sahu kepalanya, walam yusawwibhu tidak terlalu menundukkannya, walakin baina zalik tapi antara itu tegak lurus betul-betul siku. Kemudian apabila wakana idza rafa'a minar ruku' apabila Rasulullah bangkit berdiri dari ruku', maka di sini katakan lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Beliau tidak sujud sampai berdiri betul-betul tegak lurus. Berdiri tegak lurus. Coba yang dikatakan tegak lurus. Kemana tangannya? Begini atau lurus? Ke bawah. Ke bawah. Inilah dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik bin Anas. Dan ini dalil yang diambil jumhur sebagian besar ulama. Seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, beliau lebih condong kepada tegak lurus. Jadi yang namanya tegak lurus ya begini. Kalau kembali tulang-tulang pada tempatnya, tadi diterjemahkan begini. Karena tulang sebelum-sebelumnya ruku, begini. Maka kembali lagi. Adapun tegak lurus, tegak lurus. Dua dalil-dalil ini boleh dipakai, silakan. Maka maaf, ibu terkadang melihat ada orang sami Allahu liman hamidah. Tangannya diluruskan ibu. Kalau ibu di Mekah banyak. Banyak, luruskan. Salah, silakan. Sami Allahu liman hamidah. Silakan, ibu condong yang mana? Dua-duanya ini sahih. Dua-dua hadis ini, insya Allah, ini adalah hadis yang sahih. Silakan. Jadi i'tidal sudah selesai. Kemudian sujud. Ibu kalau sujud apa dulu? Letakkan dua tangan dulu ke tanah baru dua lutut, atau dua lutut dulu baru dua tangan? Lutut dulu baru tangan. Lutut dulu baru tangan. Ada nggak yang tangan dulu baru lutut? Ada juga. Ada juga. Mana kira-kira yang kalau juga? yang susah. Yang sudah duduk. Kalau yang susah. Ini bukan masalah susah dengan masalah tidak. Kembali kepada dalil. Ada. Dalilnya ada nggak Pak? Hanif. Baik, coba sekarang kita buka hadis nomor 331, Bulughul Maram. Nanti saya tunjukkan dulu yang ada Bulughul Maram di Bulughul Maram. Nanti penjelasan berikutnya yang tidak lengkap di Bulughul Maram, saya baru tunjukkan yang di Sahih Muslim. Baik, 331 Ustaz. 331, betul? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah menderum seperti unta menderum. Namun hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Apa dulu, Bu? Tangan dulu. Menderumnya unta. Ibu maksudnya menderum unta, tahu nggak kira-kira apa maksudnya? Mau duduk ya? Nah, mau duduk. Ya. Unta itu kalau disuruh duduk oleh tuannya, mau dinaiki, maka duduk kan? Ya. Menderum namanya. Unta itu jarang duduk, yang ada seringnya berdiri unta itu. Nah, pada saat dia mau dinaiki oleh tuannya, maka dia duduk. Duduk itu maksudnya menderum. Tentu duduknya unta kan dengan kita beda. Kalau kita duduk di pantat, kalau unta kan tidak. Maksudnya menderum itu adalah cara duduk dari unta yang dalam keadaan tegak, kaki-kakinya lurus, kemudian bagaimana cara rebah? Rebahnya unta. Lutut dulu. Ya. Lutut dulu, baru tangan. Baru tangan. Sekarang saya tanya, unta itu binatang berkaki 4 atau berkaki dan bertangan? Berkaki 4. Sekarang kalau lututnya dulu, lutut yang unta yang mana, Bu? Maksudnya lutut yang belakang. Tangannya unta yang mana?
Aduh, Ustaz bikin bingung. Enggak Ibu. Ini subhanallah. Kalau Ibu punya kitab Zadul Ma'ad, Ya. tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, subhanallah. Dan kalau Ibu memiliki kitab dari Sahih Imam Al-Albani ketika membahas tentang sholat, ini ulama itu tidak ingin menyalahkan siapapun, tidak ingin menjatuhkan siapapun, tidak merasa paling benar, tapi mereka dengan argumen, Bu. Indahnya perbedaan para ulama. Coba kalau perbedaan kita, oh nggak benar tuh, kalau itu salah, lu ngaji di mana? Tuduh-tuduhan. Kalau ulama tidak. Dengan keilmuannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya yang benar itu adalah 2 lutut dulu baru 2 tangan. Nasiruddin Al-Albani mengatakan 2 tangan dulu baru 2 lutut. Karena dohirnya hadis. Coba perhatikan tadi hadisnya. Idza sajada ahadukum, jika salah seorang di antara kamu sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kamu jangan duduk seperti duduknya ba'ir. Sekarang saya tanya Ibu, bahasa Arabnya unta apa? Apa Bu bahasa Arabnya unta? Baik berarti Ustaz. Apa? Bentar. Bahasa Arabnya unta yang Ibu ketahui apa? Pasti jamalun. Jamal ya, Jamal. Iya, jamal kan? Iya. Jamal kan unta kan? Iya. Jamal itu adalah onta kebanyakan. Setiap onta pasti bahasa Arabnya jamal. Iya. Onta jantan, onta betina, semua itu jamal. Kayak kalau kita tuh kambing, ya kambing. Tapi kan ada domba, ada kambing Jawa, ada kambing biri-biri, namanya macam-macam. Tapi jenisnya kambing. Maka kambing itu ya kambing, kibash misalkan. Nah, di sini Rasul menggunakan kata-kata apa? Jamal atau ba'ir. Ba'ir. Apa bedanya jamal dengan ba'ir? Ini ada perbedaan ini, Bu. Nah, itu dia. Maaf para ibu soleha yang semoga dirahmati Allah. Saya akan coba pandu ini dengan ilustrasi biar kita paham. Biar kita paham. Saya ingin kita tuh paham dan mengamalkan dengan baik. Sehingga dengan ada perbedaan, kita nggak emosi. Kita bisa nerima dengan lapang dada. Mana yang Anda yakini, amalkan. Orang lain beda dengan kita, nggak apa-apa. Yang penting kita punya ilmunya. Dan kalau tahu dalilnya, oh dia juga benar. Nggak gampang nyalain orang. Kenapa digunakan kata-kata ba'ir? Ba'ir itu adalah khusus. Onta yang biasa dipakai untuk kendaraan. Apa itu maksudnya untuk kendaraan? Yang dipakai untuk tunggangan. Bukan onta yang lepas, yang diambil susunya, yang diambil dagingnya, yang disembeli, yang diperjualbelikan. Enggak. Tapi onta yang dipakai sebagai tunggangan, tunggangan untuk perang, tunggangan untuk bawa beban, itu namanya ba'ir. Maka ba'ir, dulu ibu mungkin sebelum adanya COVID, itu kalau ibu jalan-jalan ke Jabal Rahmah, ke Arafah, biasanya ada onta kan? Yang dihias, boleh naik di sana. Pernah nggak ibu lihat cara onta derum? Duduk ketika tuannya mau naik. Pernah lihat nggak? Iya, pernah. Coba pernah lihat. Gimana, Bu? Kaki depan dulu. Kaki depannya dulu, duduk. Baru kaki belakang. Betul kan begitu kan? Iya. Maka diibaratkan depan dulu itu adalah tangannya onta. Sementara belakang adalah kakinya onta. Perhatikan kata Rasul. Kalau kamu seorang di antara kamu sujud, jangan duduk kayak duduknya onta tunggangan. Depannya dulu turun, baru kemudian belakang. Maka sekarang di sini ya kontradiksinya. Di sini kontradiksinya. Maka diperintahkan di sini. Maka waliyadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah kamu duduk, kamu sujud, letakkan 2 tanganmu dulu, baru 2 lututmu. Sekarang saya tanya, kalau ibu sujud 2 tangan dulu diletakkan di bumi, baru 2 lutut, berarti kayak onta enggak? Iya dong. Iya. Kan tadi larangannya gimana? Jangan kayak onta. Maka disinilah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hadis ini sesungguhnya kebalikan. Ketika dikatakan jangan kamu kayak onta, hendaklah tanganmu dengan dalu baru 2 kakimu. Berarti justru kayak onta.
Karena kamu letakkan dulu depanmu, baru kakimu yang belakang, lututnya diletakkan. Kayak onta, padahal dilarang kayak onta. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, beliau lebih condong ke hadis berikutnya, 332. Coba Ibu perhatikan. 332. Hadis Wail bin Hujr radhiyallahu an, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Mana Bu Diriwayatkan yang dilakukan Rasul? ya. Mana yang dilakukan Rasul? Yang ini, yang lutut dulu baru tangan. Coba Ibu bandingkan susunan kalimat hadis ya Bu ya. Tolong perhatikan. Mohon maaf ini sekali lagi Ibu-Ibu Solehat Jakarta dan Singapura yang semoga dirahmati Allah. Saya mengajak Ibu sekalian lebih konsentrasi dan bisa berpikir dengan pelajaran yang benar. Sampai saya akan detail. Mungkin Ustadz ngapain sih ribet amat masalah itu? Enggak. Saya ingin menyampaikan dengan dalil dan ilmu. Lihat susunan kalimat. Apabila idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ini yang sebelumnya Bu tadi ya, 331. Apabila seorang di antara kamu sujud, jangan kamu sujud seperti duduknya onta, rebahnya onta ketika mau dinaiki. Jangan. Maka di situ diperintahkan falyasjud, hendaklah falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Letakkan dulu kedua tanganmu baru lututmu. Ini perintah dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda. Sekarang bandingkan hadis 332, yakni dari sahabat Wa'il bin Hujr, dikatakan di sini. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, beliau meletakkan dua lututnya dulu baru dua tangannya. Mana yang lebih kuat menurut logika Ibu? Silakan. Kita pakai logika dulu, baru kemudian menuju pada dalil. Mana yang lebih kuat Ibu? Kalau yang hadis 332 menurut Ibu pasti atau tidak? Pasti, karena dia melihat. Karena melihat. Kalau Ibu lihat, saya lihat dia kalau sujud, lututnya diletakkan dulu, baru dua tangan. Pasti apa enggak Bu? Pasti. Karena dia melihat. Ya. Bayangkan lagi, lafaz hadis nomor yang sebelumnya tadi, 331. Aku mendengar Rasul bersabda. Jadi perintah ini. Mendengar. Apabila kamu sujud, jangan seperti rebahannya onta. Hendaklah tanganmu dulu, baru dua lutut. Maka di sini kita harus pakai ilmu. Kamu harus tahu onta itu kalau mau duduk kayak apa. Ternyata onta itu kaki depannya dulu duduk. Baru setelah kaki depannya, baru kaki belakang diletakkan. Sekarang kalau Anda sujud, depan dulu diletakkan, baru belakang, berarti kayak onta atau tidak? Kayak onta. Kayak onta. Sedangkan hadisnya? Jangan. Jangan. Jadi sesungguhnya yang benar yang mana? Dua lutut dulu, baru dua tangan. Jadi ada kebalik susunannya. Inilah yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Malik bin Anas, dan oleh jumhur ulama. Seperti yang sedang kita bahas di kitab Bulughul Maram. Siapa penulis Bulughul Maram? Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau lebih cenderung kepada dua lutut dulu baru dua tangan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah demikian. Bagaimana Imam Nasiruddin al-Albani? Beliau mengikuti pendapat Imam Ahmad. Betul bahwa tangan dulu diletakkan baru dua lutut. Itu betul, kita menyelisihi onta. Loh, kan onta depan dulu baru belakang. Baik, onta kan binatang bertangan dan berkaki. Bukan, binatang berkaki empat. Betul kan Ibu? Andai kata ada onta berkaki empat, kemudian dianggap tangan onta, kaki onta. Sekarang saya tanya sama Ibu, tangan onta yang sebelah mana? Depan atau belakang? Kaki onta mana? Depan atau belakang? Semuanya kaki. Nah, berarti nggak ada tangan. Andai diibaratkan tangan, mana tangannya onta? Yang depan atau yang belakang? Depan. Nah, Imam Nasiruddin Albani mengatakan, bukan. Tangannya onta itu bagian belakang.
Binatang-binatang ternak yang berfungsi menjadi tangan itu adalah bagian belakang. Oh. Bagian belakang yang dua, yang dekat pantatnya, itulah tangan. Kenapa? Dilihat dari fungsional. Binatang itu yang paling berfungsi untuk menggaruk-garuk, untuk mengusir sesuatu itu bagian mana? Belakang. Manusia yang paling aktif untuk bergerak, berbuat itu dengan bagian mana? Tangan. Maka tangan binatang ternak, mereka katakan bukan depannya, tapi belakangnya. Itulah tangannya onta. Itulah tangannya binatang ternak. Belakangnya. Jadi ketika onta depannya duduk dulu, berarti itu kaki. Baru belakang itu tangan. Makanya diperintah tangan dulu, baru kaki. Ini pendapat yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan dipakai oleh sebagian ulama, diantaranya Imam Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdullah bin Baz, dan ada ulama sekarang, pakar hadis, Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau mengatakan, 2 tangan dulu, baru 2 lutut. Ibu, ini khazanah ilmu. Para ulama menghormati. Ibu yakin yang mana kira-kira? Yang tangan dulu baru lutut, atau lutut dulu baru tangan? Monggo, dua-dua hadisnya sahih. Lalu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad membantah pendapat imam-imam sebelumnya yang mengatakan 2 tangan dulu. Di sini Rasul tidak sedang mengibaratkan mana tangannya onta, mana kakinya onta. Kan tadi sampai dibahas tangannya onta yang mana? Tangan onta itu belakang. Ibnu Qayyim mengatakan, onta nggak punya tangan. Jadi Rasul hanya sedang menyeperintahkan, jangan kamu kayak onta, jangan depan dulu baru belakang. Yang benar belakang dulu baru depan. Kalau kita nggak ada belakang, nggak ada depan, Ibu, bawah dan atas. Tapi ketika kita sujud, ya berarti ada depan, ada belakang. Maka yang dimaksud di sini adalah hendak menunjukkan bagaimana ba'ir, onta tunggangan ketika hendak duduk. Ketika hendak menderum untuk bisa rendah sehingga dinaiki oleh tuannya. Maka saat itu onta itu depan dulu baru belakang. Maka manusia jangan depan dulu baru belakang. Hendaklah belakang dulu baru depan. Susunan kata-kata hendaklah tangan dulu baru kaki, ada kekeliruan susunan. Ini menurut pendapat ulama yang meyakini lutut dulu baru tangan itu lebih afdol. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tangan dulu baru lutut itu lebih afdol. Dalam hal seperti ini, kira-kira ulama ribut nggak, Bu? Tonjok-tonjokan nggak, Bu? Saling mencibir nggak, Bu? Enggak. Karena dengan ilmu dan khazanah, dua-duanya insya Allah sesuai dengan dalil. Nanti bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Kalau kita gimana, Bu? Salah tuh, kayak onta tuh, kayak gitu tuh. Tunjuk-tunjukkan ilmunya nggak ada. Disuruh nyebutin hadisnya mana? Waduh, lupa gue. Dengar. Cuma dengar. Dari sini, maaf, saya secara pribadi, saya tidak pernah memerintahkan kepada ibu yang mana. Tapi saya secara pribadi saya nih, Bu, nih, saya lebih meyakini hadis nomor 332. Sebab hadis 332 nggak ada perselisihan. Sebab kalimatnya ro'aitu, aku melihat. Telah melihat. Idza ruku', apabila Rasulullah sajada, maka apabila sajad, Rasul itu apa? Pertama kita, yud'a rukbataihi, akan meletakkan kedua lututnya lebih dulu. Kemudian, kemudian yadaihi, kedua tangannya. Ini nggak ada perselisihan, sudah pasti dilihat kok. Sementara hadis yang pertama ada perselisihan. Apakah tangannya unta depan atau belakang? Berarti yang mana ini dan seterusnya. Maka dalam hal ini saya mengikut pendapat Imam Ahmad bin pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan saya ikut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama yang meyakini tangan dulu lebih baik, lutut dulu lebih baik dari tangan. Tapi andai di antara ibu meyakini lutut dulu baru tangan lebih baik, tangan dulu dari lutut lebih baik, silahkan. Timbul kasus seperti yang Ibu Fitri katakan. Ustadz, kalau kita udah agak berumur suka susah lutut dulu, ngilu. Jadi tangannya dulu, Ustadz. Ini lain perkara. Bukan urusan hadis. Ini karena kemampuan. Yang kita harus yakini hadis dulu, Ibu.
Kalau ibu yakinnya 2 lutut dulu baru 2 tangan, ya 2 lutut baru 2 tangan. Ternyata usia bertambah, kekuatan tubuh sudah lebih agak berat, kemudian lutut dulu ngilu, lututnya ada masalah, sehingga 2 tangan dulu yang diletakkan, tidak ada masalah. Menyelih hadis tidak? Tidak. Anda dalam keadaan rukhsah. Apa rukhsahnya? Tidak mampu sholat dengan sempurna. Silakan. Tapi kalau Anda meyakini tangan dulu, suatu ketika tangannya dalam keadaan masalah, lutut dulu baru 2 tangan, ya tidak ada masalah. Yang jelas kedua-dua hadis ini sahih. Mana yang ibu ambil monggo? Seperti tadi ibu, tidak bagaimana yang paling baik ibu? Jika Anda mengatakan tulang-tulang kembali pada tempatnya, ini Iya. hadis sahih Imam Bukhari. Jika Anda mengikuti pendapat Imam Muslim, Ibu Bukhari Muslim yang diberikan hadisnya, Samiallahu liman hamid, tegak lurus. Dua-duanya ada dalil nggak, Bu? Ada. Dalam hal ini saya tidak memaksa Ibu. Saya tidak memaksa, saya tidak mengajak, saya tidak memokat. Saya hanya menyampaikan ini dalil. Mana yang paling Ibu yakini, bismillah amalkan. Dalam hal untuk i'tidal, saya lebih meyakini Sami Allahu liman hamidah, lurus. Karena tulang-tulang kembali pada tempatnya itu konotasinya lurus, bukan pada tempatnya semula sebelum ruku. Nggak ada kata-kata itu. Tapi inilah ulama sekali lagi, monggo jangan ribut mana yang diambil. Ini salah satu perbedaan. Jadi yang jelas mengangkat tangan, monggo tadi ada beberapa cara. Kemudian ruku jelas dalilnya tadi. I'tidal jelas dalilnya tadi. Cuman ada 2 perbedaan. Yang begini tetap, ada yang tegak lurus. Silakan. Dua-dua dalilnya sahih. Mana yang ibu yakini amalkan. Cara sujud. Yang satu, lutut dulu baru 2 tangan. Yang 2 tangan baru 2 lutut. Kedua-duanya sahih. Tetapi saya secara pribadi, dan saya tidak berijtihad untuk yang lain. Saya hanya berijtihad untuk saya pribadi. Dengan ilmu yang saya pelajari dan saya miliki, saya lebih condong dengan pendapatnya jumhur ulama, 2 lutut dulu baru 2 tangan. Demikian, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ibu Afan, ini sebaiknya langsung dibuat tanya jawab atau saya selesaikan dulu semua? Selesaikan aja Ustadz, silakan. Selesaikan saja. Baik. Sekarang sujud. Ibu, tadi kalau sujud gimana di hadis nomor 321? 321. Sujud ruku Ustaz 321 apabila ruku beliau dibuka. Sudah kita praktekkan tadi. Apabila sujud? Apabila sujud beliau merapatkan jari jemarinya. Ya. Jadi dirapatkan. Sekarang kita lihat anggota sujud. Ibu, silakan buka Bulughul Maram 318. 318. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu dahi. Beliau berisyarat dengan tangannya sampai ke hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kaki. Baik, ini sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin menjawab pertanyaan Ibu, ada yang bertanya kan? Gimana Ustaz sujud itu? Katanya nggak boleh dilapisi kain, rambut, dan seterusnya. Gimana kalau hidung kita kok nggak lebih? Sudah. Jadi intinya begini, Bu. Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwasanya umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Kami diperintah atau aku diperintah untuk sujud dan anggota sujud itu atas 7. Lalu dikatakan a'zam. A'zam itu atas dasar daripada tulang. Idhama itu tulang, a'zam itu tulang-tulang kita. Di mana bagian tulang kita? Sesungguhnya seluruh tubuh itu pasti ada tulang yang dilapisi daging. Dahi kita tulang bukan? Tulang. Hidung kita tulang bukan? Tulang rawan. Telapak tangan kita tulang bukan? Tulang jari-jari, buku-buku. Ujung-ujung jari kaki tulang bukan? Tulang kaki. Lutut tulang bukan? Tulang tempurung. Jadi semuanya itu tulang. Nah, apa yang 7 itu disebutkan di sini bahwasanya yaitu wajabha, ini dahinya, keningnya dia. Wa asyara ala udhunai. Kemudian Rasulullah berisyarat kepada anfi, kepada hidungnya.
Jadi ini dengan ini satu, bukan ini satu, ini satu. Ini satu kesatuan. Wajah kita tuh diwakili dahi dengan hidung. Kemudian setelah itu wal yadain, kedua tangan. Tadi ditepit, bukan dipegang, tapi ditutup. Kemudian apa? Waruk bataihi, dua lutut kita nempel di tanah. Waprofil qadamaini, dan kedua ujung-ujung jari kaki. Kanan kiri keduanya, dan menghadap kiblat. Sekarang tentang ini saya akan mencoba menguraikan beberapa hadis tambahan untuk kesempurnaan. Ibu lihat Muslim 444 dan Muslim 445 sekaligus. Atau 45 dulu, baru nanti 44. Akun Ustaz 445. 445 Muslim, kemudian Ibu mundur ke 444-nya. Dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba sujud, maka sujud pula besertanya 7 anggota tubuhnya, yaitu muka, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 tumitnya. Di situ dikatakan muka, wajah. Berarti wajah nggak mungkin kita nempel semuanya kan? Nah, diwakili dahi dan hidung tadi. Kemudian 2 tangan ditutup, 2 lutut mengenal langsung, dan 2 ujung-ujung jari-jari kaki dari telapak kaki. Ibu lihat ke sebelumnya nomor 44-nya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota dan tidak dibolehkan melapisinya dengan rambut atau dengan pakaian, yaitu 1, kening dan hidung, kedua, 2 tangan, ketiga, 2 lutut, dan keempat, 2 ujung kaki. Baik. Kata-kata di sana mengatakan bahwa umirtu an asjuda ala sab'i walal kifta walal akfita wal asy'ara walal thiyab. Anggota sujudmu nggak boleh dihalangi oleh rambut, nggak boleh dihalangi oleh kain. Itu jika dihalangi dengan sengaja. Contoh, maaf, seorang laki-laki pakai ini, sebetulnya apa sih fungsi ini? Untuk supaya rambut kita yang panjang tidak menutupi dahi. Maka pakainya begini, rambut itu disibak dulu ke belakang. Baru setelah itu dipakai. Nah, inilah salah satu fungsiku. Kalau orang-orang Arab biasa pakai sorban. Itulah salah satu fungsinya. Artinya apa? Jangan sampai ketika Anda pakai peci, kemudian rambutnya sengaja ditongolin. Maaf, anak muda kalau gaya begitu. Pakai pici, tapi rambutnya ditekan, rambutnya nongol sehingga menghalangi dahi. Itu tidak boleh. Karena menyengaja rambut menahan dahi. Apa fungsinya ini? Tapi apabila ada laki-laki yang rambutnya panjang, misalkan sebahu, halal tidak mengapa. Rasul pernah sampai sebahu, dan ada sahabat yang sebahu. Yang penting jangan menyerupai perempuan. Sampai ke belakang lalu digelung kayak perempuan. Itu sudah menyerupai, itu tidak boleh. Tapi panjang, boleh. Nah, saat sujud ini si rambut itu menutupi, nggak masalah, bukan sengaja. Memang ini sudah jadi anggota tubuh saya. Saya sujud kehalang, bukan sengaja menghalangi. Maka ini tidak mengapa. Jadi laki-laki yang sujud karena panjang rambutnya, nggak usah pada saat mau sujud diambil, diletakkan begini. Ini lagi, pas mau sujud ditarik lagi, supaya nggak perlu, biarkan saja. Karena dia tidak menyengaja. Yang tidak boleh itu menyengaja menghalangi anggota sujud dengan rambut dan kain. Tadi. Yang kedua, mungkin ada orang punya apa namanya, syal, kendana, ambil kemudian diikat kayak rainbow misalkan. Lagi sholat diikat seperti itu. Maka tidak boleh. Anggota sujud itu sengaja dihalangi. Tapi ketika ibu sujud, ibu pakai mukena ibu lebar, otomatis kadang-kadang menghalangi tempat sujud. Ibu sujud bukan di tempat sujud, kehalang mukena, halal tidak masalah. Kenapa? Karena ibu bukan sengaja menghalangi, tapi memang pakaian yang sedang dipakai kemudian menutup. Atau ketika Anda sekarang gelar karpet, di zaman Rasul nggak ada karpet, tanah liat.
Tanah Madinah yang berpasir itu tempat sujud. Karena Madinah dulu tidak ada alas apapun, tanah seperti itu. Itulah anggota sujud. Sekarang kita lihat tata cara sujud. Kita awali tadi kembali ke 285. 285 sampai bagian sujud. Tadi kan sudah dibahas sampai bagian i'tidal. Kemudian tadi dibahas hadis yang berikutnya 330 dan 31 dan 32, tata cara sujud mana dulu yang diletakkan. Sekarang lihat tata cara sujudnya. Kedua tangannya diletakkan. Mana? Maka Ya, kedua fa'idha sajada, apabila dia sujud wada'a yadayhi ghaira muftarishin, meletakkan kedua tangannya dengan tidak terlalu membentang, wala qabidhihima, tidak mengempit. Maaf, mungkin ada di antara ibu-ibu dapat pelajaran dari guru agama, kalau perempuan itu sujud harus ngempit. Ini nih apa namanya nih, ini nempel ke dada, lalu begini. Kenapa? Melindungi buah dadanya, jadi nggak begini, yang begini itu laki-laki. Nggak ada dalil membedakan laki-laki dan perempuan, kecuali datang dalil. Sama saja. Di sini tidak terlalu membentang, tidak terlalu mengempit. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Kedua ujung-ujung jari kakinya menghadap kiblat. Katakanlah kiblat itu ke sana. Maka begini kakinya, jarinya itu ditekuk ke arah kiblat. Bukan begini, bukan begini. Karena ada kadang-kadang ada yang jarinya begitu. Jarinya ditekuk menghadap ke kiblat. Jadi kalau ini kaki, jari paling ujungnya itu set gitu, ketekuk. Ngadepnya ke kiblat, bukan berdiri tegak begini atau begini. Agak sulit saya. Oh, afwan, saya ada kitab. Saya punya bahasan kitab ini yang di sini ada sedikit gambar. Mudah-mudahan bisa dilihat. Coba Ibu lihat. Saat takbiratul ihram. Bisa dengan sejajar dengan bahu, bisa dengan sejajar dengan telinga. Jelas di sini, dan sedekapnya di atas tangan kiri, kemudian di bawah tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian di dada. Oke. Sekarang tentang sujud saya akan tunjukkan. Tentang ruku ini. Ini tentang ruku. Tegak lurus betul-betul, lihat jari-jarinya direnggangkan, dan betul-betul ditekankan di lutut, lalu tegak lurus. Nggak mendongak, nggak terlalu mendongak, dan tidak terlalu mengempit. Tidak terlalu menunduk, tegak lurus. Seperti huruf L kan, huruf J. Nah, kemudian ketika sujud. Ini dia. Anggota sujudnya seperti ini. Dan lihat jari-jari kaki. Lihat jari-jari kaki. Yakni jari-jari kaki yang di tengah itu ditenggakkan. Bukan dan siku diangkat. Ini cara sujud. Ini sih duduk iftiras, tapi saya nak tunjukkan. Ini dia, jari-jari kakinya. Harus menghadap kiblat. Karena depan sana kiblat, jadi harus begini. Nggak boleh lurus begitu, nggak boleh ditekuknya ke belakangnya. Inilah cara sujud. Kemudian kita akan sempurnakan lagi tentang cara sujud tadi, yaitu tidak terlalu membentang, tidak terlalu mengempit, tapi antara itu. Bagaimana? Kita kembali ke hadis nomor 289. Oh, tidak ada. Sujud tidak ada. Kita lihat saja langsung tadi, setelah hadis nomor 318, ada beberapa hadis pendukung sujud. 319 dan 320, coba Ibu baca. 319. 19, Bulughul Maram, dan 320. 19. Dari Ibnu Buhainah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila sholat beliau merenggangkan kedua tangannya ketika sujud sehingga terlihat putih kedua ketiaknya. Jadi ini tangan jangan dikepit, tapi direnggangkan. Tapi tidak begini, karena ada yang sampai membentang begini. Cukup renggangkan, yang penting kelihatan ketiak. Dan ini ditutup, ingat. Kemudian telapak tangan yang diletakkan ke bumi,
siku harus diangkat. Siku harus diangkat. Silakan baca. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah sikumu. Angkat. Kadang ada orang sujud begini, tempel, blek gini. Nggak boleh, harus begini. Tangan diletakkan, siku diangkat. Jadi sikunya tidak nempel di bumi Dan, begini. Ustaz, maaf, ini gambar ini bisa mewakili tidak? Ini mewakili insya Allah. Ini mewakili. Lihat Bapak Ibu, lihat dahi dengan hidung nempel. Kemudian tangan diletakkan, kemudian siku diangkat. Kemudian Ibu lihat jari-jari kaki. Itu yang dimaksud menghadap kiblat, ditekuk. Ya, betul. Ini insya Allah mewakili. Ada nggak Bu yang tampak dari depan atau dari belakang? Oh, dari depan. Saya cari lagi. Boleh apa itu? Soalnya kita ini ya, sambil jalan aja Ustaz, sambil jalan aja. Boleh. Ibu lihat, ini siku tidak boleh diletakkan di bawah. Mana dalilnya melarang itu? Karena di sini dikatakan, idza sajada, apabila sajadta Anda sujud, maka fadha' kafaihi, letakkan dua telapak tanganmu. Warfa' mirfaqaika, angkat kedua sikumu, jangan diletakkan begitu. Ibu lihat di Sahih Muslim nomor 447, coba lihat. 447, Ustaz? Iya. Dari Al-Bara radhiyallahu an, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sujud, letakkan telapak tanganmu dan tinggikan kedua sikumu. Sikumu diangkat harus ditinggikan, jangan ditempel di tanah. Kalau Anda sikunya nempel di tanah, itu dianggap seperti bentangan anjing. Nah, itu tidak boleh. Hadis sebelumnya Ibu, 446-nya. Dari Anas radhiyallahu an, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah sujudmu, jangan membentangkan dua siku seperti anjing tidur. Coba lihat anjing tidur. Tangannya anjing itu anggap yang bagian depan ya. Kemudian ke belakang itu gimana biasanya? Diletakkan begitu kan? Kepalanya itu di tengah antara kaki depannya, lalu antara telapak kaki depan dengan sikunya si anjing itu sampai ke bumi. Nah, ini tidak boleh. Ini yang dimaksud adalah bentangan anjing. Nah, ini tidak boleh. Rasul mengatakan, apa yang tadi? I'tadilu fis sujud. Hendaklah kamu sempurnakan sujud. Sempurna betul-betul. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Jangan kamu meletakkan kedua siku di bumi seperti ketika anjing sedang tidur. Jadi letakkan dua tangan, sikunya diangkat. Di gambar tadi insya Allah sudah cukup mewakili. Inilah tata cara sujud. Inilah tata cara sujud. Baik sujud yang pertama, sujud kedua. Sekarang saya akan tunjukkan. Duduk antara dua sujud. Tadi telah disebutkan di hadis nomor 286 yang dibahas pertama, apabila beliau duduk di rakaat yang di antara dua sujud, maka menghempit dan ujung ke arah kiblat. Dan apabila duduk di akhir rakaat yang kedua, di hadis nomor 285, wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Beliau duduk di pinggul di kaki yang kiri dan mendirikan kaki yang kanan. Itu duduk antara dua sujud, atau sama dengan duduk di rakaat kedua. Coba kita lihat hadis Muslim 448. Dari Maimunah radhiyallahu an, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, katanya, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sujud, direnggangkannya kedua sikunya dari rusuk sehingga kelihatan putih ketiaknya. Dan apabila beliau duduk antara dua sujud dan pada tasyahud awal, beliau duduk tenang di atas pahanya yang kiri.
Jadi duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud awal di rakaat kedua sama. Namanya duduk iftirash. Tiras. Duduknya di kaki yang kiri, kaki kanannya ditegakkan. Duduknya di kaki yang kiri, kaki kanannya ditegakkan. Jadi saya buatkan contoh. Saya kasih di gambar, Ustaz, boleh? Ada? Boleh, monggo, monggo. Ada, Ibu. ada. Sekejap. Ada, silakan. Jelas tak? Jelas tidak? Ini boleh. Coba lihat Ibu. Ini dia. Jadi ini yang pertama iftiros yang sebelah kiri. Duduk di kaki kiri, ya kaki kanannya didirikan. Kadang-kadang Ibu nggak mampu semua jarinya, nggak apa-apa. Yang penting jari jempolnya saja cukup, nggak apa-apa. Yang penting didirikan, bukan direbahkan Ibu. Ini duduk iftiros. Atau ada duduk iftiros yang lain yang seperti ini. Ibu lihat yang sebelah sini, ini duduk iftiros. Duduk ini namanya apa? Tasyahud awal atau antara dua sujud. Ini Tawaruk, namanya Ustaz. duduk, bukan. Ini iqa'a. Kalau yang tawaruk yang sebelah sini, yang tawaruk Ibu lihat yang sebelah kanan. Iya. Nah di sini dilihat di ujung hadis 385. Apabila beliau wa idza jalasi fi raqatil akhir, apabila duduk di rakaat yang akhir, maka qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Beliau mendirikan yang kanan, itu lihat yang tasyahud akhir. Yang kanan didirikan kan? Kemudian mengedepankan, ditaruh di belakang kaki yang kanan lalu keluar yang kirinya. Kemudian di mana beliau duduk? Wa qa'ada ala maq'adatihi. Beliau duduk di atas ini nih, bokongnya. Ya. Inilah tasyahud akhir. Inilah tasyahud tadi, bokongnya. Seperti ini. Nah, khusus untuk duduk iftiros, duduk di rakaat kedua antar sujud atau duduk di rakaat kedua, ini bisa juga dengan duduk yang namanya duduk iqa'a. Duduk iqa'a. Apa itu duduk iqa'a? Yaitu duduk dengan di atas dua lutut, dua tumit. Coba Ibu ke 491 Muslim. Tulisannya duduk iqa'a. 491 iqa'a. Alif qaf ain. Iqa'a. Dari Tawus radhiyallahu anhu katanya, kami bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hukum duduk di atas kedua tumit. Jawab Ibnu Abbas, hukumnya sunat. Kata kami lihat janggal orang duduk seperti itu. Jawab Ibnu Abbas, tetapi begitulah sunnah Nabi SAW. Begitulah sunnah Nabi. Ikuti. Ini yang namanya duduk iqa'a. Jadi hurufnya alif, ada qaf, lalu ada hamzah. Iqa'a. Ada gambarnya Ibu? Ada. Coba. Silakan. Bentar ini kok jadi gini. Bentar. Tadi udah dibuka. Belum kebuka tadi. Nongol ya. Ustaz lanjut aja. Ini. Baik. Jadi intinya duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud awal sama. Bisa iftirash, yaitu duduk di kaki yang kiri, lalu mendirikan yang kanan, dan pinggulnya itu duduk di kaki. Ataupun duduk yang iqa'a, duduk di atas dua tumit. Ini Anda Ustaz. boleh melakukan itu. Mana coba? Ini yang di bawah. Duduk iqa'a. Itu tadi yang kita bahas di kitab Sahih Muslim nomor hadis 491. Ketika orang berkata, tapi janggal ya Abu Hurairah, itulah sunnah. Jadi ibu mau duduk yang iftirash, boleh. Ibu mau duduk iqa'a, boleh. Kedua-duanya sahih. Silakan. Ibu mau yang mana? Monggo, silakan. Inilah duduk dalam dua, yaitu antara dua sujud. Dan karena tadi di hadis nomor 448 bahwa duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud awal sama, berarti sama. Anda boleh pilih dari antara dua ini. Dua-duanya kuat. Mana yang Anda mau pakai? Terserah Anda pilih. Ustaz, kadang-kadang iftiras, kadang-kadang iqa'a, boleh nggak? Boleh. Sebab dua-dua hadis ini tidak bertentangan dan saling mendukung satu sama lain. Dua-duanya boleh. Baik di antara dua sujud
maupun di tasyahud awal. Demikian. Kalau yang Boleh. tasyahud akhir tadi sudah cukup jelas ya Ibu ya? Jadi untuk tayat awal dua-dua ini boleh ya? Boleh, karena tadi berdasarkan hadis di kitab Bulughul Maram, di Ya. Sahih Muslim, yang dari Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ya. nomor hadis 448. Bahwa di situ dikabarkan bahwa aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk antara dua sujud dan duduk di rakaat yang kedua. Jadi sama, yaitu duduk di atas kaki yang kiri, lalu didirikan kaki yang kanan. Ini sama. Coba perhatikan tadi. 448 Sahih Muslim dari Maimunah. Bahwasanya Rasulullah idza sajada khawwa biyadai yakni jannaha hatta yura wad'ul ibyad. Kalau ruku, kalau sujud, beliau bentangkan, beliau tidak mengempit, tapi dibuka sehingga ketiak beliau yang putih sampai kelihatan. Kemudian apa? Wa idza qa'adal ma'anna ala wahdhihi al-yusra. Apabila beliau sujud tasyahud awal, beliau duduk tenang di atas pahanya yang kiri. Berarti sama seperti duduk iftiras, duduk antara dua sujud. Maka boleh Anda iqa', boleh Anda iftiras, silakan. Kalau sudut terakhir namanya tawarruk. Ustadz, kalau saya cuma 2 rakaat bagaimana? Nah, ini timbul perbedaan. Yang memahami sholat 2 rakaat tetap aja tasyahud akhir. Apa tasyahud akhir bedanya? Salam, diakhiri salam. Maka duduknya duduk tawarruk. Meskipun 2 rakaat. Tapi Imam Nasiruddin Al-Albani mengatakan, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, karena duduknya hanya di rakaat kedua saja, meskipun itu tasyahud akhir, tapi duduk di rakaat kedua, maka tetap duduknya iftirash. Karena dalilnya, apabila duduk di rokaat yang kedua, maka duduknya iftiras. Nah, silahkan. Ini perbedaan lagi. Yang sholatnya cuma 2 rakaat subuh, sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan yang lainnya. Maka Anda hanya duduk 1 kali tasyahud. Mau tasyahud akhir duduknya, silahkan. Karena memang Anda sedang tasyahud akhir. Mau tasyahud seperti tasyahud di awal, karena Anda hanya cuma 2 rakaat, silahkan iftiras. Yang ini jangan dipertentangkan. Dari dalil-dalil ini kita temui betapa khazanah ilmu agama. Insya Allah sepanjang kita mau belajar, nanti Rasulullah SAW akan menjadi saksi. Apakah Anda cara sholatnya sudah sesuai dalil atau tidak? Mohon maaf, kalau ibu cuma lihat gambar tadi tanpa diuraikan dalil, benar nggak ya? Benar nggak ya? Sekarang gambar-gambar yang tertera disebutkan pula dengan dalil. Ibu yakin apa tidak? Ya. Subhanallah. Dan ibu akan lihat tuntunan sholat yang nggak pakai dalil. Banyak yang berbeda. Ada yang begini. Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya kan? Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada yang Allahu Akbar. Miring ke kanan. Begini. Ada yang begitu kan? Macam-macam. Silakan. Yang penting kita sudah membahasnya dengan dalil. Selesailah kajian kita pada saat ini, pada hari ini, tentang gerakan-gerakan sholat. Semuanya itu diakhiri dengan salam. Ibu lihat Bulughul Maram nomor hadis 340. 40. Ya, itu di situ itu ada cetak itu rupanya nggak teliti. Jadi nomor 340 dan 341 itu sama. Sebetulnya hadis yang sama, cuman kecetak 2 kali. Dari Wa'il bin Hujr. Coba Ibu lihat. Yang 341 dengan 340 dan 341 dua-duanya sama dari Wa'il bin Hujr apabila Rasul menyudahi sholat. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salam ke sebelah kanannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mengucapkan salam ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua-duanya itu komplit. Bagaimana salam? Jangan cuma salam. Tapi Assalamualaikum. Coba Ibu bergerak. Assalamualaikum. Ini pinggang di sini Ibu ketarik. Ya. Ini urat leher ketarik. Jangan cuma. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapannya komplit. Ini yang paling tepat. Karena dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti kita mendoakan secara komplit.
Selamat sejahtera tercurah atasmu dan keberkahan Allah pun tercurah atasmu. Rahmat Allah dan keberkahan Allah tercurah atasmu. Tapi bolehkah mengucapkan itu hanya salam saja? Boleh. Ibu lihat Sahih Muslim 384. Sahih Muslim 384. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an katanya, kami pernah menyudahi sholat kami ketika sholat bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, sambil memberi isyarat dengan tangan ke kanan dan ke kiri. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa Anda memberi isyarat dengan tangan ketika mengucapkan salam? Seperti ekor kuda binal, sesungguhnya sudah cukup kalau Anda letakkan tangan Anda di atas paha. Lalu Anda ucapkan salam kepada saudara Anda yang di kanan dan di kiri Anda. Ibu kadang melihat ada orang salam. Katakanlah lagi meletakkan begini, Bu, di paha nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usap. Ada yang seperti itu, Bu? Ada. Kata Rasul apa? Kayak ekor kuda binal kamu. Cukup di antara kamu apabila mengucapkan salam, tetap letakkan tanganmu yang kanan di atas paha kananmu, yang kiri di atas paha kirimu. Lalu ucapkan salam ke kanan dan ke kirimu kepada saudaramu. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup sampai situ boleh. Kalau di Bulughul Maram tadi gimana? 340. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Komplit. Sementara riwayat Imam Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan cukup tetap diletakkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Nggak ada begini, nggak ada buka nih, nggak ada usap wajah. Enggak. Ini contoh Rasul seperti itu. Ibu lihat lagi, yakni nomor hadis Muslim 538. Dari Abu Ma'mar radhiyallahu anhu katanya, seorang amir di Mekah menyudahi sholat dengan 2 kali salam. Maka bertanya Abdullah, dari mana Anda peroleh cara begitu? Kata Al-Hakam, di dalam hadisnya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu. Jadi salam itu kedua-duanya bagian daripada wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa itu komplit, wabarakatuh. Assalamualaikum, dua-duanya. Karena ada yang mengatakan cukup sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri nggak usah. Dua-duanya. Dan salam jangan cuma begini, tapi nengok. Putih pipi kita itu terlihat oleh orang yang di belakang kita. Coba Ibu, satu hadis berikutnya yang nomor 39. Dari Amir bin Sa'ad radhiyallahu an, dari bapaknya berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri, sehingga terlihat olehku putih pipinya. Coba, kalau cuma begini, kelihatan nggak? Enggak, cuma yang sebelah sana jauh. Yang belakang nggak, kalau begini, di belakang kita lihat. Jadi betul-betul ke kanan, ke kiri. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi betul-betul ke kanan salam, ke kiri salam. Ini yang di belakang itu lihat putih pipi kita. Betul-betul. Ibu coba lihat, salam ke kanan, ke kiri. Apa yang Ibu rasakan? Ini belikat sebelah kanan itu kena. Di leher dan di belikat. Lehernya juga kena. Bagian di sini kena. Ini bagian belakang ini kena. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini. Insya Allah di tempat-tempat yang orang-orang yang betul-betul belajar pasti akan memperagakannya sesuai dengan dalil. Nggak ada perbedaan. Tapi kalau tidak ada dengan dalil, nanti peragaan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Sampai sini Ibu, kita sudah menyudahi pertemuan yang ketiga tentang sholat, khusus membahas tentang gerakan-gerakan. Insya Allah semoga kita mampu mempraktekannya. Silakan Ibu praktekkan gerakan sholat sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Insya Allah semoga manfaat.
Semoga manfaat. Kami kembalikan kepada admin, silakan Ibu, ada sedikit, mohon maaf ini mungkin waktunya juga agak mendesak karena qadarullah tadi cukup panjang, kalau dipenggal mungkin malah kurang sempurna. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita khusus membahas doa-doa dan bacaan sholat. Mulai takbiratul ihram, berarti istiftah, terus sampai selesai. Tata cara tasyahud yang benar, bacaannya sampai mana, bagaimana gerakannya di dalam tasyahud. Insya Allah nanti kita bahas di pekan yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada Ibu Fitri. Silakan Ibu. Ya, Masya Allah. Ustaz. Semakin paham kita ya bahwa sungguh penting bagi kita untuk menegakkan sholat sesuai dengan ketentuan dan tata cara Al-Quran dan hadis, serta menyempurnakan ibadah-ibadah yang lainnya. Baiklah, kita langsung menuju sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Ibu Julia. Silahkan Ibu Julia. Syukran Bu Fitri. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah, salam Ustadz, untuk gerakan tangan tadi, apakah sama dengan pada saat kita sedang melakukan tayamum? Mungkin yang tadi Ustadz yang ditarik itu Ustadz. Oh, ya, begitu. Karena mungkin kalau di pesawat agak melebar. Boleh, tidak masalah, letakkan aja di mana. Silakan seperti pada saat tayamum mau begini boleh, mau ditutup boleh, karena nggak ada aturan. Yang penting letakkan tanganmu, kemudian tiup atau tepuk begini, kemudian usap wajah, kemudian usap tangan. Kalau tadi kan takbiratul ihram harus begini, begini atau begini, ini sejajar dengan telinga. Tetapi tetap ini ditarik seperti itu. Demikian, Allahu a'lam. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Salam Ustadz, setelah selesai sholat, lalu kita salam ke kanan dan ke kiri. Setelah itu apakah kita harus menyebutkan amin? Tidak ada. Ucapan salam ke kanan ke kiri itu nanti ditutup dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada kata-kata Assalamualaikum, amin. Tidak. Amin itu setelah selesai membaca Al-Fatihah. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Salam Ustadz. Yang paling baik baca zikir setelah salat fardu, apakah sebelum salat ba'diyah atau baca zikir setelah salat ba'diyah? Nanti secara khusus kita akan membahasnya pada bab zikir setelah sholat. Tapi mana yang paling baik? Zikir itu dibaca setelah selesai sholat fardu, zikir dulu baru ba'diyah. Bukan ba'diyah dulu baru zikir, bukan. Kecuali suatu ketika kita terhalang. Andai misalkan kita sholat zuhur. Andai kata zikir dulu baru ba'diyah, nanti kita keburu-buru misalkan mau keluar kota atau mau naik pesawat, waduh nanti terlambat. Maka tidak mengapa setelah selesai sholat Anda segera ba'diyah. Langsung berangkat, nanti zikir di jalan. Insya Allah. Semoga dimaafkan. Karena ini darurat. Tapi jangan ditinggalkan zikir. Tapi andai kita tidak punya kepentingan apapun, tidak ada kebutuhan, tidak hendak bersafar, kita lagi di rumah, maka yang terbaik adalah Anda selesai sholat fardu, Anda zikir terus dengan rangkaian yang telah dicontohkan Rasul, diakhiri dengan doa, dan kemudian membaca ayat kursi dan surat-surat yang diperintahkan dibaca. Setelah itu Anda sholat ba'diyah. Setelah itu mau nambahkan doa yang lain, versi sendiri, terserah Anda, boleh. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada cara duduk ikrar yang dilarang tapi sering dilakukan? Ada duduk uqbatu syaitan. Duduknya jongkok. Uqbatu syaitan itu duduk jongkok, kayak orang lagi jongkok. Lalu lututnya dipegang. Seperti itu namanya dulu. Biasanya orang, maaf nih, laki-laki lagi di masjid. Jadi duduknya jongkok, tapi pantatnya nempel di bumi. Lalu lututnya dipegang oleh tangan begini. Lalu menghadap. Nggak boleh. Itu termasuk duduk uqbatus syaitan yang dilarang oleh Rasul. Lalu bagaimana duduknya? Duduk yang paling baik itu sila. Duduk bersila. Maka Rasulullah tuh kalau bersila, kaki kanannya itu diangkat sampai di atas paha kiri. Maka itu tegak duduk silanya itu. Dan insya Allah ketika mendengarkan khutbah atau sambil berzikir, nggak timbul ngantuk. Coba kalau silanya seperti biasa, lalu bongkok begini, sambil duduk. Biasanya apa? Ngantuk. Maka duduk itu sila
tegak, silahkan. Anda mau tundukkan, wajahnya Anda tundukkan. Tapi punggung ini tetap tegak. Kalau duduk sila seperti Rasul. Kaki kanan diangkat sampai ke paha kiri. Biasanya kan kaki kanan masuk di paha kiri, kaki kiri juga masuk di paha kanan. Dua-duanya di bawah. Enggak, silanya Rasul itu diangkat. Coba dipraktekkan. Jadi kaki kirinya diselipkan di paha kanan, kaki kanannya dinaikkan ke atas paha kiri. Tarik pakai tangan. Akan berbeda. Nah, itulah duduk yang paling baik ketika kita berzikir, bahkan ketika sedang sholat. Tapi jangan duduk seperti orang jongkok tetapi pantatnya nempel di bumi. Nah, itulah duduk yang namanya uqbatus syaitan. Lalu kemudian tangan kanan dan tangan kiri dipertemukan menggenggam di depan lututnya. Seperti itu tidak boleh. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Ibu Mulyati. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya. Kalau posisi ruku, apakah lututnya boleh ditekuk? Boleh ditekuk sedikit Ustadz. Maksudnya ditekuk sedikit. Oh, mungkin agak nekuk ke depan ya, karena nggak mampu tegak lurus. Kalau memang tidak mampu, kadang-kadang supaya pengen tunduk, jangan. Yang benar itu tegak lurus. Lutut itu lurus betul, kayak orang berdiri tegak. Seperti itu. Supaya apa? Semua anggota-anggota kita lagi ruku itu, subhanallah, luar biasa Ibu. Kalau Ibu rukunya tegak lurus, betul-betul. Ini bagian tulang belakang sampai ke bagian pinggang, bagian belakang. Kemudian tangan-tangan belikat kita ini, sampai di sini leher. Itu luar biasa. Nikmatnya orang ruku seperti itu. Enak betul. Kayak orang sedang peregangan. Dan lamakan ruku kita. Lagi peregangan. Ini akan betul-betul nikmat kalau kita mampu lock seperti itu. Allahu a'lam. Demikian. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Bolehkah mencontohkan kalau seandainya orang yang tidak bisa sholat sendiri melakukan sholatnya dengan duduk? Perbedaan antara ruku dan sujud, bagaimana Ustaz? Dari Ibu. Nomor hadis 349 dan 50. Bulughul Maram Ustaz. Di Bulughul Maram. Nomor hadis 349 dan 350. Tafadhol Neni. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, salatlah kamu sambil berdiri, apabila tidak mampu maka salatlah sambil duduk, apabila tidak mampu maka salatlah sambil berbaring miring ke lambung kanan. Dan apabila tidak mampu, maka sholatlah dengan memakai isyarat. 350 dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW pernah berbicara dengan orang yang sakit dan ia sholat di atas bantal. Maka beliau pun melempar bantal itu dan bersabda, salatlah di atas tanah bila kamu sanggup, apabila tidak sanggup, maka berisyaratlah dengan suatu isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Baik, saya sholat di atas kursi. Ini sedang sholat di atas kursi. Menghadap ke kiblat. Gerakannya sama. Allahu Akbar sama. Bagaimana saat ruku? Allahu Akbar. Cukup sedikit saja. Sami Allahu liman hamidah. Ada orang sakit, sholat sambil duduk, tapi pengen sujud diletakkan, lalu letakannya ada bantal. Di depannya dikasih bantal, biar nempel. Diambil, dibuang oleh Rasul. Sudah dengan isyarat tuh sujud. Sujudmu nggak ada 7 anggota. Ini nggak kena. Ini nggak kena. Lutut nggak kena. Kaki telapaknya yang kena, bukan jari. Berarti nggak ada anggota sujudmu. Isyarat. Gimana caranya? Rukukmu itu sujudmu itu lebih rendah daripada ruku. Jadi kalau ruku tadi begini, sujudnya lebih nunduk lagi. Tapi nggak ada anggota sujud yang kena. Itu namanya isyarat. Boleh. Kecuali kalau Anda mampu sambil duduk. Boleh dengan duduk iftirash, boleh dengan duduk sila. Silakan. Boleh juga dengan iqta'a. Bagaimana cara salat? Allahu Akbar. Waktu ruku begitu. Waktu sujud nempel di bumi. Karena Anda sedang dalam keadaan duduk yang di situ. Nggak mampu juga berbaring.
Berbaring nggak bisa bergerak apa-apa, tapi ini masih sehat, ini masih bisa ada hati, masih bisa memikirkan dan membedakan. Maka tetap Anda sholat dengan isyarat tanpa gerakan apapun, yang penting mulutnya terus bergerak membaca bacaan sholat dari takbir sampai selesai. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustadz, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya adalah untuk posisi tangan saat duduk tahiyat dan bagaimana cara yang benar mengacukan jari telunjuk. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena ini butuh kejelasan dan keterangan dalil-dalil, dan ada perbedaan-perbedaan, dan menggerakkan isyarat. Jadi ini Pak, bahasanya cukup panjang. Semoga penanya insya Allah mengikuti kajian kita di kelas Soleha, Jamaah Soleha insya Allah. Amin. Insya Allah. Pertanyaan Ibu berikutnya dari Ibu Lestari. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana wajah atau mata kita menghadap saat takbiratul ihram sebelum ruku dan setelah ruku, tetap mengarah ke sujud atau ke depan? Kalau kita mengarah ke sujud, kita pasti akan tunduk begini. Boleh, agak sedikit tunduk. Tapi kalau kita tidak kemudian mampu mengarahkan tunduk begini, yang terbaik itu begini, arahkan ke depan. Arahkan ke depan. Coba lihat imam-imam Masjidil Haram yang sedang baca Quran. Begini, ya. Arahkan ke depan. Bolehkah mengarahkan ke sujud? Boleh. Tunduk sedikit, arahkan ke tempat sujud. Maka Rasulullah ketika dalam keadaan sholat, beliau tidak terbejam mengarahkan ke depan. Pernah ada ular lewat, pernah ada ini lewat. Tidak. Rasulullah melihat. Bahkan pernah ketika menyingkirkan ular, di saat itu bahkan beliau membunuh di dalam sholatnya. Kemudian beliau teruskan sholatnya. Berarti menandakan melihat beliau. Demikian. Tapi andai kata mau ke tempat sujud, sedikit tunduk, boleh. Lihatkan ke arah tempat sujud. Yang kadang-kadang nggak persis tempat sujud kita, kalau begitu pasti nunduknya begini. Tapi agak sedikit, dan kita melirik seakan-akan ke tempat sujud, agak sedikit ke depan, boleh. Insya Allah boleh, tidak apa. Demikian. Satu pertanyaan lagi barangkali Ibu, lalu kita akan sama-sama tutup dengan doa. Nggak boleh doa, Ustaz tangguh. Yang saya Fitri, dari Bu Fitri, bismillahirrahmanirrahim. Posisi kaki saat tahiyat akhir, tawaruk, untuk perempuan terkadang ada yang menyilangkan kakinya sebagai alas duduknya. Apakah benar Ustaz? Tasyahud akhir menyilangkan kaki begini, lalu duduk, tidak benar. Tidak ada dalil tentang itu. Kecuali kalau Anda tidak mampu tawaruk. Adapun ketika tawaruk, boleh didirikan kakinya, atau kalau tidak berdirikan kakinya seperti ini boleh. Ketika tawaruk ini, bukan ketika dalam keadaan sebentar. Nah, coba lihat tawaruk. Jadi yang sebelah sini didirikan, sementara yang sebelah sini didirikan, sementara yang sebelah sini ditidurkan kakinya, tidak ke depan. Boleh tawaruk. Tapi tidak boleh kaki itu disilang kemudian pantatnya duduk di situ, tidak bisa. Baik itu tawarruk maupun iftiras, tidak begitu. Caranya bagaimana? Duduk di kaki kiri, yang kaki depannya didepankan, yang kaki kanannya ditekuk. Nggak mampu Ustaz, kadang sakit, ya sudah dibeginikan nggak apa-apa. Tapi tidak disilang. Memang ada sebagian kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas, seperti silang begini, lalu diduduki. Nah, itu tidak ada dalilnya seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup Ibu, kita tutup dengan doa. Qadarullah, waktunya agak sedikit. Iya Ustadz, banyak sekali pertanyaan. Insya Allah nanti, saya akan boleh, Ibu, gabungkan nanti. Kita akan bahas pertemuan berikutnya. Jadi Amin, untuk pertemuan berikutnya, saya butuh penjelasan paling sekitar 45 menit untuk ya, menyelesaikan tentang gerakan dan seterusnya. Baru nanti sebagian daripada doa, karena doa dibahas satu pertemuan juga nggak mungkin selesai. Akan saya bagi. Intinya begini Ibu, kita rencanakan memang sholat sampai 5 pertemuan. Bukan berarti harus 5, tidak. Jika dibutuhkan lebih, insya Allah. Karena ini ilmu yang wajib kita miliki dan Ibu praktekkan, Ibu sampaikan ke pasangan, Ibu sampaikan, ajarkan ke anak-anak. Ini modal kita untuk berjumpa dengan Allah. Ingat di pertemuan pertama, sholat kita benar, semuanya menjadi benar. Jadi insya Allah kita akan tetap kaji dengan tartil, dengan dalil-dalil perlahan, supaya kita bisa paham, yang paling utama kita bisa amalkan. Mohon maaf Ibu, karena saya harus menghadiri lagi kajian yang berikutnya. Mari sama-sama di ujung ini kita sama-sama akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah Rabb kami semua bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon belas dan kasih sayang-Mu, memohon agar Engkau mengijabah doa-doa kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, handai tolan kami, keluarga kami, sahabat kami, keluarga kami, dan handai tolan kami, serta kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup dan maupun yang telah wafatkan dimanapun mereka berada. Ya Allah, wabil khusus kedua orang tua kami yang masih hidup, sayangi mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, bimbing mereka agar tetap istiqomah di atas iman dan takwa ya Allah. Jadikan segala amal kebaikan mereka menjadi pahala yang melimpah ruah yang akan mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah. Jadikan segala kesalahan dan dosa mendapatkan ampunan dari sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniakan untuk kami, pasangan kami sebagai pendamping terbaik yang Kau berikan untuk kami dalam rangka untuk bekal kehidupan dunia dan akhirat kami. Dan pertemukan kami di surga nanti dan utuhkan kami di dunia sampai nanti di surga. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami dan keluarga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang taat menjalankan segala perintah-Mu, taat pula meninggalkan segala larangan-Mu, dan senantiasa mengikuti segala syariat dan ketetapan-Mu. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, teguhkan hati kami di atas agama-Mu. Engkau yang memalingkan hati kami, palingkan hati kami agar tetap taat menjalankan segala aturan-Mu. Ya Allah, hamba mohon kepadamu agar hamba kami semua dimasukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah, kesulitan, sakit, dan yang lain sebagainya, ya Allah, gantilah untuk mereka suatu ganti yang lebih baik dari sisi-Mu. Berilah mereka kekuatan dan kesabaran. Sembuhkan penyakit orang yang sedang dalam keadaan sakit, ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna dari-Mu. Dan jangan Kau timpakan kembali sakit yang lebih berat, atau jangan Kau biarkan sakit itu tetap menderita dalam kesakitan. Jadikan ya Allah sakit itu menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu Jamaah Salehah Singapura dan